Ibu, saudara-saudaraku sekalian, Kristus mati untuk penebusan dosa manusia. Itulah sebabnya Yohanes 3 ayat yang ke-16 firman Tuhan berkata kepada kita, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Karya Yesus yang nyata bagi kita adalah kematiannya untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Dia mati supaya kita memperoleh keselamatan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Dia mati supaya kita ini dapat selamat dan tidak binasa, tidak masuk di dalam neraka, tetapi masuk di dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita maknai kematian Yesus bagi kehidupan kita masing-masing. Yesus mati bukan untuk sesuatu yang fana, tetapi Yesus mati untuk kebaikan manusia. Yesus mati supaya Bapak Ibu saudara-saudara dan saya, kita tidak mati binasa. Kepada Tuhan pada bahkan penuhilah hatiku dengan firman Tuhan. Ya aku selalu menyanyiku Dia. Bersabdalah ya Yesus, pegang tanganku Tuhan, sucikanlah aku. Ku mau turut perintah-Mu yang terangi jalanku. Tuhan pimpinlah aku milik-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa dalam nama kuasa Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan yang indah ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah urapan dari Roh Kudus menjadi bagian kami semua, sehingga firman taburan firman Tuhan akan dibentangkan menjadi berkat atas kehidupan kami. Sembunyikan hamba di belakang salib-Mu agar umat-Mu melihat, yang mereka lihat adalah Yesus Kristus, dan kami semua diberkati. Terima kasih banyak Bapa, bersabda dan berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Dari depan saya ucapkan shalom dan selamat hari Sabat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kalau saya bilang shalom, Bapak Ibu jawab damai di hati. Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan, kita bisa bertemu lagi dengan satu sukacita besar. Kita boleh menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kita diberkati oleh Tuhan, kita ditolong oleh Tuhan dalam setiap kehidupan masing-masing kita. Dia adalah Allah El Shaddai, Allah yang penuh kuasa, yang tinggal menyertai kehidupan kita senantiasa. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan ini firman Tuhan yang saya mau bagikan bagi kita semua adalah dengan judul Karya Yesus yang Aktif. Sekali lagi, karya Yesus yang aktif. Saya ambil dari 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-10. 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-10 firman Tuhan berbunyi, "Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang." Yesus Kristus, kita menantikan akan kedatangannya. Kita menantikan akan kedatangan Sang Mesias itu untuk membawa kita masuk di dalam kerajaan surga. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian,
Dialah yang telah membebaskan kita daripada hukuman maut. Dialah yang telah membebaskan kita dari kematian maut, supaya Bapak Ibu saudara-saudara dan saya kita semua masuk dalam kerajaan sorga. Itulah sebabnya Allah memiliki karya yang aktif. Karya Yesus yang aktif dalam kehidupan kita. Apa saja karya-karya Yesus yang paling aktif bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian pada kesempatan ini? Kita akan berbicara beberapa poin penting yang akan menjadi bagian daripada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Bagaimana karya Kristus yang aktif dalam kehidupan orang-orang yang ada di Tesalonika. Kita akan melihat beberapa karya Yesus bagi jemaat, bagi umat-umat Tuhan yang ada di Tesalonika, dan juga bagi kita saat ini. Kita akan melihat beberapa karya Yesus yang nyata dalam kehidupan kita, dengan satu tujuan adalah supaya kita memperoleh keselamatan, supaya kita masuk dalam kerajaan surga, supaya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian kita semua sama-sama menyongsong akan kedatangan Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, karya Kristus yang aktif dalam kehidupan orang-orang yang ada di Tesalonika, yang pertama adalah karya yang sudah terjadi. Apa karya Yesus yang sudah pernah terjadi Bapak Ibu saudara-saudara bagi kehidupan orang-orang Tesalonika maupun bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Yaitu yang pertama, Kristus mati untuk kita. Yesus telah mati, sudah mati untuk kita Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dia mau membebaskan kita, Dia memberikan pengampunan atas diri kita, dan Dia menyatakan kuasanya bagi saudara-saudara dan saya. Karya Yesus yang sudah terjadi adalah Kristus mati untuk kita. Yesus mati bukan untuk sesuatu yang salah, bukan untuk sesuatu yang fana, tetapi Yesus mati untuk kita memperoleh keselamatan. Kalau kita lihat dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-10. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-10, yang sudah mati untuk kita supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Yesus yang sudah mati untuk kita, itu adalah merupakan karya nyata yang sudah terjadi Bapak Ibu saudara-saudara. Kematian Yesus bukanlah kematian dongeng, kematian Yesus bukanlah kematian yang dibuat-buat, tetapi karya kematian Yesus telah dinyatakan, dinubuatkan di dalam Alkitab Perjanjian Lama, bahkan digenapi dalam Alkitab Perjanjian Baru. Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, Kristus mati untuk penebusan dosa manusia. Itulah sebabnya Yohanes 3 ayat yang ke-16 firman Tuhan berkata kepada kita, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Karya Yesus yang nyata bagi kita adalah kematiannya untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Dia mati supaya kita memperoleh keselamatan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dia mati supaya kita ini dapat selamat dan tidak binasa, tidak masuk di dalam neraka, tetapi masuk di dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita maknai kematian Yesus bagi kehidupan kita masing-masing. Yesus mati bukan untuk sesuatu yang fana, tetapi Yesus mati untuk kebaikan manusia. Yesus mati supaya Bapak Ibu saudara-saudara dan saya, kita tidak mati binasa. Dia yang telah menggantikan posisi kita, supaya Dia yang mati menggantikan posisi kita dengan satu tujuan, supaya kita ini tidak mati kekal. Bapak Ibu yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, karya yang sudah terjadi bagi jemaat orang-orang yang ada di Tesalonika maupun yang ada bagi kita
adalah kebangkitannya yang sudah terjadi. Kematiannya terjadi, karya Allah, karya Yesus adalah kematiannya yang sudah terjadi, dan karya yang kedua yang sudah terjadi adalah kebangkitannya yang sudah terjadi. Kebangkitan Yesus sudah terjadi. Dan itu bukan dongeng Bapak Ibu Saudara-saudara, tetapi itu adalah peristiwa nyata, kenyataan yang terjadi. Mari kita lihat di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Kita percaya bahwa Yesus telah mati, Bapak Ibu Saudara-saudara, dan kita percaya bahwa Yesus juga telah bangkit, sehingga kebangkitannya memberikan kemenangan bagi kita semua. Kemenangannya yang terjadi bagi Bapak Ibu Saudara-saudara itu adalah kemenangan bagi kita, sehingga kita percaya bahwa darah Yesus Kristus menyucikan kita dari dosa dan pelanggaran kehidupan kita. Kebangkitannya menandakan bahwa kita telah menang. Yesus telah menang dari maut, dan karena Yesus telah menang dari maut, maka kita sebagai umat-umat Tuhan juga akan menang dari kematian maut akibat dosa. Kita percaya sungguh bahwa Allah yang kita sembah, Yesus yang telah mati dan telah bangkit, memberikan kemenangan yang pasti bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dia tidak sama sekali melupakan dan meninggalkan kita. Karya Kristus yang nyata bagi kehidupan kita, yang dilihat oleh orang-orang yang ada di Tesalonika, adalah yang pertama, Kristus mati untuk kita, dan yang kedua adalah kebangkitannya yang sudah terjadi. Ini adalah dua fakta yang benar-benar nyata, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ini benar-benar terjadi di dalam isi firman Tuhan dan sejarah kekristenan, dan ini menandakan bahwa kuasa Tuhan menang atas kuasa maut. Maut tidak dapat menguasai Allah, menguasai Yesus, tapi Yesus dapat mengalahkan maut itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana karya Kristus yang aktif dalam kehidupan orang-orang yang ada di Tesalonika dan juga bagi kita saat ini, yaitu karya yang kedua adalah karya yang sedang dialami, yaitu di mana kita dikuduskan dari berhala-berhala. Ketika kita mengimani Yesus Kristus dalam kebenaran, kita mengikuti Dia di dalam roh dan kebenaran, dan percaya Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat penebus kehidupan kita, maka kita meninggalkan berhala-berhala dunia. Kita memilih kepada Yesus Kristus. Kita memilih untuk mengikut Tuhan dalam kebenaran. Kita dikuduskan dari segala macam berhala-berhala yang menghalangi kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita lihat dalam 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ketiga, firman Tuhan berbunyi, karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, menjauhi akan kejahatan, yang merupakan adalah larangan dan perintah Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Karena Tuhan mau kita hidup kudus, Tuhan mau agar kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, mentaati akan perintahnya, melakukan akan firman-Nya. Bahkan kita semua, Tuhan mengharapkan supaya Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya, kita menjadi umat-umat yang taat pada Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu menguduskan diri kita dari hal-hal duniawi dan memilih untuk menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita dikuduskan dari
berhala-berhala. Itulah sebabnya Tuhan memanggil kita untuk hidup kudus. Tuhan memanggil Bapak Ibu saudara-saudara dan saya untuk kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-6 firman Tuhan berbunyi, dan supaya dalam hal ini orang jangan memperlakukan saudara-saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Tuhan mau mengajarkan kepada kita supaya kita ini hidup layak di hadapan Tuhan, hidup kudus bagi Dia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, karena Tuhan memanggil kita untuk hidup kudus, maka kita perlu meninggalkan dosa-dosa kita. Kita perlu mentaati akan hukum-hukum Allah, perintah-perintah Allah yang menegaskan kepada kita supaya kita menjadi umat-umat yang taat dan setia kepada Tuhan. Hidup kudus artinya hidup terpisah daripada dosa, meninggalkan dosa dan membawa diri untuk diisi oleh firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selain kita dipanggil untuk hidup kudus, kita dipanggil juga untuk menjadi saksi bagi Kristus. Kita dipanggil untuk menjadi saksi bagi Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara, 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara dan seluruh wilayah Makedonia, tetapi kami menasihati kamu saudara supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Paulus mengajarkan kepada jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika supaya lebih sungguh-sungguh lagi di dalam melayani Tuhan, di dalam menjalankan perintah Tuhan. Bersaksi, menginjil adalah perintah Tuhan bagi mereka dan juga bagi Bapak Ibu saudara-saudara untuk melakukannya. Tidak ada pekerjaan yang paling mulia di atas muka bumi ini selain daripada memberitakan Injil. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, itu adalah pekerjaan yang paling bahagia, pekerjaan yang paling mulia bagi kita lakukannya. Kita dipanggil oleh Yesus untuk menjadi saksinya, bukan untuk menjadi orang yang melawan terhadap Tuhan, tetapi menjadi alat Tuhan, mau memberitakan Injil, mau bersaksi, mau melayani Dia dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu saudara-saudara, itulah yang harus kita lakukan. Pekerjaan yang paling diberkati adalah pekerjaan penginjilan. Bapak Ibu saudara-saudara, kita mau bersaksi, kita mau menginjil, kita mau menjadi saksi Allah, memberitakan akan kebenarannya bagi banyak orang. Itu adalah keharusan bagi diri kita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tidak ada pekerjaan yang paling mulia selain daripada bersaksi dan menginjil, memberitakan firman Allah. Karena karya Yesus yang aktif itu, yang mana Dia telah mati, Dia telah bangkit, dan Dia mengajarkan kepada kita agar kita sebagai umat-umat Allah dikuduskan dari setiap berhala-berhala dunia, dan kita dipanggil untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, dan kita dipanggil menjadi saksi bagi Kristus. Saudara, dimanapun saudara berada, jadilah saksi Kristus, jadilah pelayan Tuhan yang setia di dalam dalam pemberitaan Injil. Dan karya Yesus yang sedang dialami oleh kita saudara-saudara adalah kita dituntut melaksanakan firman-Nya. Kita dituntut untuk melaksanakan firman-Nya, karena Yesus mengajarkan kepada kita, hendaklah engkau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan menjadi pasif di dalam melakukan firman Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-12 adalah nasihat supaya hidup kudus. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk melaksanakan firman-Nya. Taat terhadap firman Tuhan. Firman Tuhan itu memberkati kehidupan kita.
firman Tuhan itu juga menegur akan dosa kita. Firman Tuhan itu akan juga mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, supaya kita menjadi umat yang kudus di hadapan Tuhan. Tidak ada orang yang celah, tidak ada orang yang berdosa masuk dalam kerajaan sorga. Tapi orang yang masuk dalam kerajaan sorga adalah orang yang taat, orang yang setia, orang yang patuh terhadap Allah. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita perlu untuk melaksanakan firman-Nya. Firman-Nya adalah ya dan amin. Dia mengajarkan kepada kita dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-17, kuduskanlah mereka dengan firman Tuhan. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman Tuhan itu akan mengajarkan kepada kita bahwa hal-hal luar biasa dinyatakan oleh Tuhan bagi kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita melaksanakan firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak berat. Firman Tuhan itu hanya sederhana untuk kita melakukannya. Firman Tuhan tidak mengajarkan yang susah-susah kepada kita, tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita hal-hal yang enak untuk kita kerjakan, karena pekerjaan Tuhan lewat firman-Nya, melaksanakan firman-Nya adalah berkat bagi kehidupan kita. Itu senantiasa menolong kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Walaupun firman itu bagaikan pedang yang bermata dua yang menusuk dalam, tetapi firman Tuhan itu memiliki banyak fungsi. Dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, segala tulisan yang dilakukan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk membawa orang dalam kebenaran. Itulah fungsi daripada firman Tuhan yang senantiasa menjadi berkat, menjadi bagian dari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, karya nyata yang terjadi bagi orang-orang yang ada di Tesalonika juga bagi kita di saat ini. Karya yang ketiga adalah karya yang dinantikan. Kedatangannya kembali yang akan terjadi pada hari Tuhan. Petrus mengajarkan kepada kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus pasti terjadi. Tuhan tidak lalai di dalam menepati janjinya, dan Dia akan berjanji bahwa Dia akan datang, maka Dia akan datang, dan kedatangannya akan kembali terjadi pada hari Tuhan. Makanya kita mengatakan Maranatha, Tuhan datang. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Tuhan datang tepat pada waktunya. Lalu kenapa sampai sekarang ini Tuhan belum datang? Karena Tuhan sementara memberikan waktu dan kesempatan bagi seluruh umat-umat Tuhan supaya bertobat daripada dosa-dosanya. Tuhan mengendaki keselamatan seseorang. Tuhan tidak mengendaki akan kebinasaan seseorang. Yang Tuhan kehendaki adalah keselamatan semua orang. Itulah sebabnya sampai sekarang ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Untuk apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Untuk kita bertobat dari segala macam dosa-dosa, sehingga pada saat kedatangannya yang kedua kali, karya yang kita nantikan sampai saat ini, kedatangannya yang kedua kali membawa kita masuk dalam kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, karya Tuhan Yesus itu senantiasa menjadi bagian berkat dalam kehidupan kita. Kedatangannya yang kembali yang akan terjadi pada hari Tuhan. Hari Tuhan bagaikan pencuri. Dia memberikan tanda-tanda bagi kita saudara-saudara, baik lewat matahari, bulan, bintang, keadaan alam, fenomena dunia yang terjadi, kerusuhan, bahkan perang, penyakit, virus dan sebagainya, kelaparan, semuanya menandakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat, tidak lama lagi. Dan Dia mengharapkan kepada kita untuk kita mempersiapkan diri kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk menyaksikan, menyongsong kedatangannya yang kedua kali itu. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, karya yang dinantikan oleh kita
adalah yang kedua, ia akan melepaskan umatnya dari murka yang akan datang. Kalau kita menjadi umat yang setia kepada Tuhan, murka Allah tidak menimpa kita. Tapi kalau kita menjadi umat yang memberontak terhadap Tuhan, maka murka Allah itu akan terjadi bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita perlu menyadari kehidupan kita bahwa kita ini penuh dengan dosa dan kita perlu bertobat dari dosa-dosa kita. Orang-orang percaya akan hidup bersama Dia untuk selama-lamanya. Saudara kalau menyadari bahwa saudara adalah orang yang percaya kepada Tuhan, saudara menyadari bahwa saudara adalah orang yang mengimani Tuhan, maka saudara dan saya perlu untuk hidup bersama dengan Dia, baik selama kita masih ada di atas dunia ini, bahkan sampai kita bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya di atas kerajaan kerajaan sorga. Mari kita lihat dalam 1 Tesalonika 1 ayatnya yang ke-10 dan 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata, "Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali lagi, tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal." Mereka yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan, dan mereka yang masih hidup akan diubahkan. Kita sama-sama masuk dalam kerajaan sorga, yang mana itu adalah merupakan kerinduan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Siapa sih yang tidak mau masuk surga? Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita bersiap diri, berjaga-jaga untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Ayat yang ke-16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan dalam kerajaan sorga. Kita semua diubahkan untuk masuk di dalam kerajaan sorga. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ini adalah kerinduan daripada kita semua untuk mau masuk di dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada satu ketika diceritakan bahwa ada 3 orang. Kita beri nama adalah si A, si B, dan si C. Mereka diberi tugas oleh Tuhan untuk memikul salib yang besar dan sangat berat untuk menuju puncak sebuah bukit. Di sana Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menjemput mereka ke surga. Di tengah-tengah perjalanan itu, si A, si B, dan si C mereka mendapatkan gergaji. Jadi Tuhan memerintahkan mereka untuk memikul salib yang sangat berat dan panjang. Lalu dalam perjalanan itu mereka bertiga, si A, si B, si C ini, mereka mendapati sebuah gergaji. Si B dia membujuk si A dan si C untuk mereka memotong salib mereka supaya menjadi ringan. Tapi si A dan si C mereka tidak mau melakukannya karena mereka bertanggung jawab atas perintah Tuhan. Mereka mau menderita untuk memikul salib Tuhan sampai di ujung jalan yang telah Tuhan tentukan untuk menjemput mereka. Tapi si B dia tergoda untuk mengambil gergaji, memotong salibnya sehingga menjadi ringan, dan dia memikul salib itu. Dalam perjalanan mereka bertiga berjalan, si B tiba di tempat tujuan dengan pertama. Ketika dia bertemu dengan malaikat, dia katakan, "Di mana jalan untuk masuk surga?" Malaikat berkata, "Tuhan sudah menunjuk jalan." Lalu datanglah si A dan si C. Ketika mereka tiba di puncak bukit,
ketika mereka tiba di puncak bukit, karena si B tidak bisa untuk mendapatkan jalan yang terbaik masuk dalam kerajaan surga yang ditentukan oleh Tuhan. Lalu si A dan si C tiba, kemudian Roh Kudus membuka pikiran si A dan si C. Mereka berdua mengerti sesuatu. Ukuran salib yang berat dan besar itu sudah Tuhan buat tepat sama dengan jarak antara puncak bukit dan gerbang surga. Itulah jalan yang Tuhan sudah sediakan. Mereka segera sadar akan hal itu dan bergegas meletakkan salib mereka dan mulai menyeberang. Si B kebingungan karena salib yang Tuhan beri untuk dia sudah dia potong hingga tidak bisa berfungsi sebagai jembatan. Namun di pikirannya dia dapat meminjam salib daripada si A dan si C untuk menyeberang. Tapi sungguh kasihan, begitu si A dan si C selesai menyeberang dengan salib mereka, salib itu tiba-tiba hilang. Itu berarti si B tidak dapat menyeberang ke pintu surga. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, seringkali kita menganggap Tuhan begitu kejam mengizinkan salib itu ada dalam hidup kita. Kita juga sering mengeluh karena sepertinya kepahitan terjadi dalam kehidupan kita. Itu tidak kunjung selesai. Akibatnya kita sering mencari jalan keluar sendiri dan tidak mau taat pada Tuhan, sehingga memotong salib yang seharusnya kita pikul. Namun justru salib itulah yang akan menolong kita mengerti akan kasih Tuhan pada kita. Salib itu memiliki satu tujuan fungsi, ialah membawa kita untuk menyeberang masuk dalam kerajaan sorga. 1 Petrus 3 ayat yang ke-16. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, karena salib itulah mengajarkan kepada kita sebagai orang-orang percaya untuk memiliki keyakinan bahwa karya Kristus dalam kehidupan mereka menyangkut dimensi waktu yakni dahulu, kini dan masa depan. Demikianlah juga hal yang sama berlaku bagi gereja masa kini. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.